Oke, jadi sekarang kita bakal belajar ya Corel Draw 2020. Sebenarnya mah aplikasi Corel Draw itu serinya nggak terlalu penting ya, kurang lebih sama aja sih. Nah, intinya mah yang mau gua ajarin tuh cuma si Picto ini, terus ada Shape Tool, terus ada Freehand Tool, Artistic Media, terus ada Text. Terus ini ada drop shadow, contour, blend, terus ada transparansi. Dan gitu di sini ada setting, ada docker ya, namanya ini docker. Terus ada ya color yang kiri ini nih, uh, yang kiri ini. Nah, yang kiri ini nih, yang kiri bawah ini itu kan fill. Kok yang kanannya itu yang kayak pentul itu tuh namanya outline ya. Yang mau gue ajarin tuh sebenarnya simple. Pertama, dimulai dari ya ini makan shape tool biasalah ya. Kalau ini persegi, ini lingkaran, ini polygon tuh lo lihat dari ininya aja, dari si sudutnya mau berapa, segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Nah, kalau mau bikin shape itu, kalau kita biasa kan nggak tahu ini bakal oval, nggak tahu mau 1:1 kan susah gitu. Bisa dari sini ukurannya, misalnya mau 1 cm gitu kan, ini kan ukurannya mili ya, bisa diatur juga sih ukurannya tuh. Jadi ini udah 1 cm kali 1 cm. Nah, ini kan 1:1. Kalau mau cepet lo tinggal tekan kontrol aja tuh, pasti 1:1. Nah, kalau shift itu gunanya bakal titiknya dari titik pusat si titik acuannya. Jadi kalau bikin biasa kan dari poin titik atas kan, dari sini nih. Nah, dari situ kan dari pusat si X itu gitu. Kalau dari pencet shift itu bakal dari tengah tuh, bakal selalu di tengah, bedakan tuh. Nah, itu kalau mau bikin bentuk yang 1:1 di rectangle juga sama tuh. Kalau ini yang kontrol, ini yang shift tuh sama. Nah, sekarang gue mau pakai ngajarin Picto ya. Picto tuh ya simpel sih sebenarnya, cuma buat pick doang gitu kan, seleksi objek gitu. Nah, tapi kenapa gue masukin di sini, karena dari Picto ini lo bisa nggak keganggu gitu dari mau kerja yang lain. Kayak kalau misalnya pakai yang ini, lo bisa aja pilih yang ini itu kan, tetap kepilih gitu kan, pindahin, terus yang ini lo pindahin gitu kan, tapi kan susah gitu. Kalau di Picto kan lo bisa gini doang tuh. Nah, terus gua mau ngajarin juga ini blend mode atau shaping mode 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 gitu lah. Nah, ini gua bakal bikin, bentar ya, ini jadi warna merah, ini kuning, gua bikin 7. Oh ya, kalau mau copy paste mah itu kalian tinggal klik objek yang mau di copy, klik. Nah, kalian tahan drag gitu kan, terus klik kanan buat nge-copy pastenya sampai ada plusnya gitu. Udah gitu doang. Nah, sekarang yang gua mau ajarin tuh, kalau kalian ada dua objek yang saling bertumpukan gitu ya, uh, kalian kalau pakai weld itu artinya ngegabungkan ya. Ini weld gabung. Nah, kalau ini trim trim yang kedua ini namanya trim. Jadi ngemotong tuh, memotong objek trim ya. Kalau yang ini yang ketiga ini namanya intersect. Intersect itu jadi lo ngambil bagian tengahnya tuh gitu. Ini intersect, ambil irisan lah ya.
Oh ya, kalian kalau mau zoom in zoom out mah tinggal scroll mouse doang, santai aja. Terus ini yang keempat itu simplify, sama kurang lebih kayak trim, ngemotong doang tuh. Nanti gue jelasin bedanya apa. Simplify, memotong objek. Terus yang kelima ini ada front minus back kalau nggak salah, itu kan front minus back. Jadi yang diambil itu di si kotak kuning ini dikurangin yang si belakangnya. Jadi sorry, nah jadi sisa si ininya doang gitu. Atau kalau mau ngebuktiinnya mah gini aja, ini gua taruh sejajar. Kalau mau sejajar ya, ini ada node, itu artinya tepat di ujung atau tepat pada titik uh, titik objeknya. Kalau ini midpointnya taulah di tengah, kalau center berarti tengah si objeknya. Ini gua taruh di sini. Kalau front minus back itu tuh, jadi cuma si ininya dipotong belakang gitu. Di front minus back, yang depan dikurang belakang. Nah, kalau yang sebelahnya itu back minus front. Bentar ya, gua gitu. Nah, ini namanya back minus front. Yang belakangnya ini nih dikurang yang depan. Tuh, gitu kan. Back minus front, belakang dikurang depan. Nah, kalau yang ini kan, yang ini terakhir tuh namanya create boundary. Apa sih namanya? Create boundary. Itu bikin outline, membuat outline dari semua objek yang jadi kayak ngegabung kayak world gitu. Ya kan gue bikin create boundary. Nah, gue tarik tuh jadi mirip world gitu, tapi ngegabung, tapi outline-nya doang dari semua objek yang bersinggungan di luar gitu. Kok yang bertumpukan nggak bakal dihitung. Dari semua objek yang dipilih tanpa memperdulikan yang bertumpukan. Jadi kalau bertumpukan yang akan kehitung gitu aja sih. Ya, ini namanya 7 shaping tool yang berguna, sangat amat berguna. Oh ya, sama gue mau ngejelasin yang trim sama yang simplify. Bentar ya. Ya, gue grup. Kalau mau ngegroup Ctrl G aja. Jadi kalau ngegroup tuh fungsinya nggak bakal misah gitu ya. Nah, bedanya trim sama simplify itu apa? Ini kalian misalnya gue bikin objek baru ya. Ini gue tumpukin ya. Nah, ginilah. Ini merah, ini kuning, ini hijau, ini biru. Terus gua copy paste. Kalau trim itu cuma bakal ngemotong yang objek paling bawah doang. Tuh bakal sama satu objek paling bawah doang. Sedangkan kalau simplify itu kayak trim tapi ke semuanya. Tuh bakal ngemotong semuanya yang bertumpukan gitu. Itu bedanya trim sama simplify. Terus gue kan mau ngajarin ini, sorry, ini gue grup dulu ya. Nah, ini shape tool. Nah, shape tool ini sebenarnya ada banyak, tapi yang paling gue suka itu si shape toolnya ini. Nah, jadi kalian kalau mau shape tool tuh ini ada titik, kalau kalian ya tarik cuma gini doang kan. Nah, buat apa gitu, buat bikin gini doang mah lo bisa pakai lingkaran, lingkaran lagi, terus kasih kotak di sini kan. Udah gitu
misalnya lo wild kan jadi gitu ya, kurang lebih sama gitu kan. Nah tapi yang mau gua kasih tahu tuh apa ini, kalau dari shaping tool itu eh, kalian bisa klik kanan convert to curve, terus pilih si shaping toolnya. Nah ini kan ada garis warna biru tuh ya, itu artinya kan udah masuk mode shaping tool. Ini kalau kalian tarik tuh bisa ngerubah bentuknya jadi ya mungkin jari genjang atau prisma mungkin atau apa, gua nggak tahu nama bentuknya gitu lah ya. Nah ini kan lurus, kalau gua mau ngebengkokin gimana, bisa nggak gitu. Kalau ngebengkokin kayak kalian bisa tambah ini namanya node ya, titik gitu ya. Kalian bisa klik di sini, pencet yang ini add node, kalau mau ngebuang yang sebelahnya ada add node, bisa tinggal klik add node nya doang tuh, di bengkok kan, klik add node lagi di bengkok doang lagi gitu kan, di bengkok gitu ya namanya, itu bengkok lagi. Nah kalau mau ngebikin jadi kayak spiral bisa nggak gitu, kayak melingkar gitu ya, nah kayak gitu bisa pakai shape tool. Bentar, pakai shape tool ini kok nggak mau ya. Oh kalian klik dulu di si garisnya, terus pencet yang ini convert to curve yang ini sampai tuh ada begininya, kalian tarik tuh melengkung. Yang ini juga sama, tarik lagi tuh melengkung. Nah kalau mau bikin lurus lagi gimana, sama tinggal klik si garisnya, terus pakai yang ini convert to line, beres. Nah ini kan tajam tuh ya, kalau mau ngebikin smooth bisa nggak gitu, pakai ini aja smoother node tuh, jadi lebih nyaru gitu lah ya, lebih nyatu gitu, lebih enak dilihat gitu. Atau pakai smooth yang ini kecil ya, ini deh smooth yang ini fungsinya tuh buat bikin ya smooth gitu, melingkar gitu kan, bagus tuh ya. Ini kalau kalian cek di shape tuh jadi bakal nambah gini objeknya, soalnya makin smooth gitu. Itu aja. Oke itu shape tuh udah beres. Terus gua mau ngajarin ini freehand tool, ini gua singkirin lah ya. Yang ini freehand tool, kalau kalian klik satu posisi satu titik, terus kalian nggak usah di drag ini, bawa-bawa aja maksudnya, nggak usah di drag, klik di mana ya bakal ngebentuk garis gitu kan. Tapi kalau kalian hold tuh bakal ngebentuk apa yang kalian mau tuh. Ya kayak pensil lah gitu. Nah terus yang paling gua suka itu bezier. Jadi kalau bezier tuh misalnya kalau mau bikin jajar genjang gitu ya, nah lo bisa klik di titik ini, titik ini, titik ini, titik ini. Terus ini kan lambang di mouse nya kan ada yang garis kotak garis gitu. Kalau kalian balik ke titik semula jadi kayak tanda panah gitu kan, nah itu udah ngebentuk objek tuh, jadi jajar genjang ya. Jadi artinya si bezier tool ini dari satu titik kalian klik di mana dia bakal ngebentuk garis, klik lagi di mana bakal ngebentuk garis lagi di mana, terus aja gitu sampai balik ke titik semula baru jadi objek. Terus kalau mau nggak ngebentuk objek, mau line doang gimana, nah ya sama aja kan, tinggal klik misalnya lainnya cuma mau gini gitu ya, kalian misalnya gini cuma tinggal double klik aja, kalau nggak kalian tinggalin pindah ke pick tool bisa jadi itu yang gue suka dari Bejerto. Terus kalian yang suka gambar mungkin gue bakal ngejelasin artistic media doang ya, bukan artistic media. Ini kalian bisa pilih brush yang kalian mau ya, gue bukan penggambar jadi nggak tahu ya, mungkin kayak gini tuh. Ini juga bisa kalian pakai shape tuh ada ininya tuh, bisa kalian atur juga gitu ya, mungkin kalian yang mau suka gambar butuh itu ya. Terus yang gue mau itu teks.
Ini teks itu kalau kalian klik bakal ya bikin teks gitu kan, unlimited sampai panarukan mungkin itu belum beres. Tapi kalau kalian klik yang baru terus di drag bakal ada kotak gitu kan, ini bakal bikin paragraf. Jadi kalau misalnya udah keluar paragraf ya dia bakal ke bawah tuh gitu. Ini paragraf. Nah terus kalau misalnya ini mah gue jarang pakai sih, soalnya ya jelek gitu ya, ada kotak-kotaknya gitu. Nah yang gue suka dari teks tuh kalau misalnya ke objek, ini kan ada huruf A nya ini ya, itu sampai kalau lu deketin ke garis objek tuh bakal sampai ada kayak cacingnya gitu ya. Kalian klik nanti si hurufnya bakal ngikutin si pola ini, misalnya tuh bakal ngikutin polanya gitu. Dan ini bakal sampai terus menerus sampai ujung. Berat ya gitulah intinya. Udah gitu ini drop shadow. Drop shadow itu ya sesuai namanya kan, drop shadow. Kalian pilih dulu objeknya, terus kalian pilih drop shadow, terus taruh aja shadownya. Mau taruh di kemana? Sini, mau jadikan shadow. Nah kalau yang ini namanya shadow ya kayak bikin shadow biasa. Kalau yang ini itu inner shadow, di si shadownya di dalam. Bisa kalian atur juga sama, tenang aja. Sini, sinilah biar gampang. Nah misal gue suka nih shadownya yang kayak gini gitu ya, tapi gue mau copy paste si shadownya, gimana caranya gitu kan. Kalian klik objek yang mau di copy si shadownya, pilih tuh drop shadow, terus pilih yang ini copy shadow property, terus klik di si shadownya tuh dapat. Kalau kalian klik di si objeknya bukan di si shadownya nggak bakal ke klik, nggak bakal ke copy, sorry. Klik ininya tuh, bisa juga tuh, berarti bisa ya. Nah kalau misalnya kalian mau misahin si objek sama si shadownya gimana? Kalau kalian klik di objeknya nggak bakal ada apa-apa, tapi kalau kalian klik di si shadownya, klik kanan. Bentar, pakai ini aja. Ini soalnya kelihatan gitu ya, kalau klik objeknya kan tuh kotak-kotaknya di sini gitu ya, si kotak yang buat resize-nya gitu. Nah kalau kalian klik di si shadownya tuh bakal kelihatan si shadownya juga ikut ke select gitu ya. Kalian klik kanan si shadownya, drop shadow apart, kepisah deh gitu. Terus ini juga kalian bisa kasih warna, ya warna kuning gitu misalnya. Oke, tuh kalian bisa taruh di depan gitu, di sini. Atau apa ya, itu kali ya, biar kelihatan itu di atas gitu numpuk kan, kalau di bawah kan gini tuh gitu. Nah itu drop shadow. Sekarang gue mau ngejelasin yang kontur tuh gue sukanya pakai teks sih. Jadi misalnya ada teks gitu ya, pendek aja. Nah kalian pakai si kontur, nanti dia bakal ngebikin objek sesuai outline-nya. Nah segini misalnya ya. Nah ini kan ada stepnya satu, ini kalian bisa nambahin jadi makin banyak kan si stepnya, warnanya gitu. Gua mau satu aja, oke. Nah di sini ya bukan outline sih ya, kalau outline kalian tinggal klik kanan tuh kan ada hijau-hijaunya, itu kan outline, berarti ini bukan outline ya. Nah itu kalian bisa klik sama kayak tadi drop shadow, klik kanan di si konturnya, pilih kontur apart, kepisah dia. Nah yang gua suka dari sini tuh buat bikin logo, misalnya gua mau bikin gini gitu ya, si ininya gua taruh ke depan dulu,
buletannya gua taruh ke belakang. Nah, gua mau si konturnya itu ngemotong si bagian belakang lingkaran, tinggal trim aja. Terus si tulisannya ngetrim si konturnya, trim lagi aja. Terus kita buang sininya. Nah, si lingkarannya kita jangan kasih outline, sininya kita kasih warna kuning si teksnya. Itu kan dapet logo kayak gini kan lumayan tuh, bagus kan ya. Tinggal kalian grup aja. Mungkin kalian bisa kasih shadow, itu kan lumayan tuh, bagus tuh. Mungkin ya, gue bukan orang seni sih, nggak tahu. Ya gitulah, itu yang gue suka dari kontur. Terus tuh ketiga itu ada blend. Blend itu apa? Blend itu ya membentuk, menyerupai lah ya, kurang lebihnya mah. Jadi kalian bisa pilih blend, pilih objek pertama sama objek kedua, tuh bakal dari kotak bakal jadi lingkaran gitu. Terus ini ada stepannya juga, kalian bisa pilih berapa, mungkin segini lah ya. Nah, kalau kalian klik si lingkarannya, dia bakal ngikutin kotak sama aja. Jadi kalau kalian rotate, tuh dia juga bakal ngikutin. Tapi kalau kalian klik di si blendnya, kalian cuma geser-geser doang, yang bakal gitu. Jadi intinya mah si bentuk pertama sama bentuk keduanya. Terus ini juga sama, bisa break blend apart. Tapi kan ini masih nyatu tuh ya. Kalian tinggal Ctrl U aja, ungroup. Tuh misah-misah semua. Itu. Yaitu blend, terus apa lagi? Oh, transparansi. Ini gua kasih warna merah. Ini ada transparansi. Ya kalian bisa select aja objeknya, di select. Kalau nge-select bakal jadi yang ini, gradasi dari solid ke transparansi. Ngebuktiinnya gimana? Pakai warna aja. Nya gua taruh di belakang. Tuh, jadi gitu. Ya namanya transparansi ya. Kak, mau transparansinya solid bisa nggak? Bisa. Pak select yang transparansi itu, tapi pilih yang pertama. Tuh bakal gitu. Jadi kalau yang ini mah transparansi biasa, yang ini mah transparansi gradasi, ini pattern, ini pattern juga ya, bitmap pattern, ini tuh color pattern, ini tekstur. Itu gue sih paling suka antara yang solid sama gradasi doang ya. Nah terus ini kan tadi gue udah jelasin ya, ini mah buat ngisi fill color doang. Yang ini nih, tuh yang bawah sini, tinggal double klik aja, select warnanya mau yang mana. Kalau kurang ya color viewer, sorry. Nah ini kalian mau yang mana, pilih aja ini kali ya. Iyalah, misalnya ini gitu. Terus atau kalian mau bikin transparansi, bisa apa, fontaine fill, sorry, bukan transparansi. Soalnya kalau kalian ininya taruh di atas, tuh nggak bakal transparan. Tapi kalau kalian pakai transparansi itu yang di black, ya bakal transparan juga sih gitu. Tapi ini mah gue mau ngejelasin yang fillnya doang, fontaine fill kayak gini. Ini sudutnya bisa kalian atur, enter, tuh bakal ke atas kan transparansinya. Atau kalian mau nambahin warnanya macam-macam, ini kan ada si titik ininya ya, kalian bisa geser tuh. Nya gue jadi 0 aja kali ya biar jelas. Tuh jadi si putihnya tuh di mana gitu, si lebih mendominasi di mana gitu. Nah kalian bisa double klik di sini, di garis yang kotak ini nih, kotak ini. Kalian bisa double klik. Nah ini kan ada yang baru, kalian select color baru aja, misalnya warna biru gitu ya. Yang ininya kalian mau warna yang sama kayak yang ini, pakai pick eyedropper aja, itu kan dapat. Atau yang ini gue ganti rada putih deh, atau rada hijau lah, kuning mungkin, merah, merah aja lah ya. Ini juga sama, kalian bisa giniin tuh,
kalian bisa main-mainin inilah. Kalau warnanya mau lebih banyak bisa nggak, bisa double klik lagi aja warnanya kuning gitu ya, tuh jadi kan banyak. Double klik lagi bisa kasih warna hijau gitu ya, ini kalian bisa kasih sendiri. Kalau tekstur pattern ya ini kalian patternnya. Ini gua nggak tahu bisa add dari Google atau enggak, tapi kan gua ngebajak jadi belum pernah nyoba sih ya. Ini mah tekstur, bikin tekstur fill, ini tuh color, ini tekstur, ini yang post clip. Ini bakal di sini doang. Tuh, jadi kayak apa ya? Maze, bukan maze, apa ya? Ya post clip sih namanya, gua nggak tahu apa ini. Itu yang color. Nah, terus yang gua mau itu yang ini, cara nampilin ini sih gimana gitu kan. Ini kan tadi gua lihat dari sini kata berguna pisan. Kalian bisa ke window, ke docker, terus nah ya kalian pilih sendiri. Ini kan gua ada align distribute, ada transform, ada object. Ini kan align distribute, transform, object gitu. Kalau di panel object itu apa ya, ini ntar ya. Ini merah, kuning, hijau, merah, tuh kan. Jadi ada kelihatan tingkatan-tingkatannya. Kita kalau mau ini taruh ke depan objek gimana, di drag klik, drag aja ke atas kan gitu. Jadi kita tahu yang mana. Tapi ini ada shortcutnya kan, yang di versi dulu nggak ada. Kalian bisa kontrol plus home itu buat taruh ke atas, atau kontrol plus M buat taruh ke bawah layer lah ya kalau di Photoshop. Ini kalau misalnya kontrol home ya ke atas, kalau gua kontrol M itu paling bawah, cuma paling atas sama paling bawah aja. Tapi kalau kontrol page up bakal satu per satu, kalau kontrol page down bakal satu per satu juga gitu. Gua tambahin lah ya, terus page up naik satu per satu, kontrol plus page down naik turun satu per satu kayak layer gitu lah ya. Nah terus yang gua mau kasih tahu ke kalian itu lagi tuh kayak positioning gitu ya, kan namanya seni, kita harus tahu positioning gitu ya. Ini misalnya ada dua objek, objek pertama sama objek kedua. Kalau kalian pencet B bakal di bottom tuh, bakal sama persis di bawah gitu ya. Kalau kalian pencet T bakal ke paling atas, pencet L bakal ke kiri, pencet R bakal ke kanan. Kalau kalian pencet C bakal ke center secara horizontal, kalau pencet E center secara vertikal. Misalnya positioning object gitu lah ya. Ini positioning secara numpuk gitu lah ya, tumpuk aja. Ini objek dua objek aja gitu ya, dua objek. Kalau kalian pencet dua objek pertama, pencet C itu bakal center secara horizontal. Pencet E itu center secara vertikal. Pencet B itu sama dengan bottom, L itu left, R itu right, bottom, left, right, T itu top. Ya bisa dicoba klik objeknya satu, klik objek kedua itu kalau pakai shift itu buat nge-select objek, terus pakai yang gua mau left L, atas T, mau center secara vertikal E, center secara horizontal C gitu aja. Kebetulan nih kita lagi ada di workspace nih kan, yang kotak ini nih tuh, kotak ini
kotak paper gitulah ya, itu kan namanya workspace. Kalau mau taruh di tengah paper gimana, pencet P aja si objeknya, gitu aja. Jadi kalau P di tengah paper workspace gitu ya. Ini shortcut ya, kalian kalau udah nguasain bakal cepet gitu kerjanya. Terus ya kayak shortcut biasa lah, umum gitu ya. Control Z undo, Control Shift Z redo, Control X ya cut, Control C ya copy, Control V ya paste, Control A select all, Control S ya save. Di awal-awal save as ya biasa. Control I import I, itu I ya. I gimana sih? I import ini. Nah, Control O itu open. Terus udah sih kayaknya itu doang yang Control G buat ngegroup, Control U buat ungroup. Ini sih yang paling sering dipakai. Nah, fungsinya import tuh apa? Import tuh buat nge-import objek berupa bitmap. Kan kalau vektor itu berupa kode itu kan berupa vektor. Kalau apa namanya, bitmap tuh biar berupa pixel gitu. Kalau kalian zoom kan bakal ngeblur gitu kan. Nah, itu bukti dari bitmap. Kalau vektor kan kalian zoom juga tuh nggak bakal ngeblur gitu. Nah, terus kalau mau tracing gimana gitu, pakai ini aja gitu ya. Tracing kalian bisa buat banyak cara, pakai Bezier tuh misalnya. Gua mau apa ya, mata gitu ya misalnya, bisa ya pakai lingkaran dulu, lingkaran dulu. Gua sih biasanya kalau kayak gini kan gak bakal kelihatan ya, gua bakal pakai transparency tool sih, tuh kan di kelihatan gitu. Terus si outline-nya gue kasih warna yang mencolok, kalau perlu gue tebelin cara tracing gitu. Nah, ini kan belum, nggak tahu udah center atau belum gitu ya, tapi kan ini masih ada yang di luar gitu. Bisa pakai shape tuh, jangan lupa convert to curve dulu. Ininya kalian taruh ininya di sini ya, kalian atur aja ininya sampai mana, ininya sampai sini, sampai sini, ininya di sini, nih di sini, ini di sini. Ini gua mau tambahin aja pakai ininya di sini. Ini gua taruh di sini, terus gua giniin. Ya kurang lebih lah ya. Jadi kan kalau bisa ngeceknya Ctrl N home aja. Udah sama belum gitu. Ya kurang lebih udah, kalau udah ya udah. Tapi kan kalau kayak gini bakal lama. Nah, kalian bisa klik si objeknya, terus trace bitmap, quick trace aja. Tapi ya hasilnya bakal jelek gitu. Ya namanya juga quick trace ya. Kalau buat kayak yang gede-gede gitu mah susah sih. Tapi kalau kayak yang simple gitu, kayak logo apa gitu, tracing gampang kebantu itu. Kan beda jauh gitu. Tuh quick trace. Ya namanya juga nge-tracing lah ya. Atau kalau kalian mau gampang mah, gue kan mau ngambil matanya doang. Gue tinggal pilih aja lingkaran, bikin lingkaran gitu ya.
Nah, si objek ininya gue masukin ke si objek ini, si lingkaran. Gue nggak mau pakai crop atau cut. Kenapa? Soalnya takut hilang uang, takut salah dan gue harus ngulang di awal, nggak mau. Jadi gue biasanya mah masukin aja ke objeknya. Ini caranya: order, power clip, sama place frame inside. Terus kalau mau ngeditnya ya tinggal diedit, terus taruh aja, posisiin si matanya, kurang gedein, masih kurang gedein. Sudah belum? Bentar ya, masih kurang, ya kurang lebih lah. Udah tuh, dapat kan finish tuh, udah dapat tuh mata. Dan bisa kopas, rotate tuh. Kalau ngerotate ya tinggal pakai yang ini, gua ngegeserin ya, ngerotate pakai yang ngeflip gitu ya, pakainya aja tuh, nge-resize juga. Kalau ngerotate ya balikin, tapi kalau pencet kontrol jadi ukurannya sama gitu. Kalau save ya bakal dua semua sisi, kiri dan kanan gitu. Terus yang gua mau ajarin lagi teh ini sih, align and distribute sama transform dulu lah ya. Ini transform tuh kalian bisa klik di sini nanti dia, dan bakal kopinya berapa gitu. Ini kalian bakal copy ke arah mana, ini kan di pusat ke arah kanan gitu ya. Sebanyak berapa biji ini, ukuran ini mah dimensi ukurannya sih ini kan sama. Kalau kalian mau kasih spacing 1 mili gitu ya, atau 1 senti gitu, berarti kalian tambahin aja di sininya, tambahin 1 senti, apply tuh. Kalau mau ke bawah ya sama ke tadi, ini tambahin 1 senti tuh. Nah, kalau kalian mau udah jadi tapi acak-acakan gitu ya kayak gini, mau ngerapihinnya gimana gitu kan, ini kalian yang penting tuh yang objek pertama sama objek terakhir kalian blok semua. Terus pakainya yang align and distribute. Ini align buat meratakan, berarti rata tengah gitu ya. Kalau distribute tuh buat ngasih spacingnya biar sama. Kalau mahalnya nggak tahu ini spacingnya berapa, kalau ini kan jelas 1 senti gitu, ini nggak tahu berapa gitu, tapi ini buat ngerapihin doang gitu sih. Apalagi ya, udah itu doang yang bisa gua ajarin. Kalau saya ini mah ukuran papernya bisa bebas. Kalau custom ya kalian ininya atur sendiri. Misalnya gua letter kan tuh kan rubah. Kalau custom ini gua mau kasih tambahin jadi segini, bukan jadi gede gitu kan. Oh ya, terakhir buat kalau nge-save itu ya bakal bentuknya Corel, Ctrl S ya buat save ya. Ini bentuknya Corel, tapi kalau kalian nge-export, gua ngasih saran sih satu, misalnya ini gitu ya. Nah, si color mode-nya itu gua kasih saran yang RGB, warnanya bakal jauh lebih tajam, jujur aja itu. Tunggu bentar atau nggak kelihatan, ini warnanya bakal jauh lebih tajam, jamin. Ya, sekian yang bisa gua ajarin dari Corel Draw. Mohon maaf kalau kurang atau banyak pertanyaan. Ya, semoga ini bermanfaat.